siang semuanya. Ya. Kali ini kita akan belajar di SWA medikasi nyeri berdasarkan dari aturan yang ada. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa bersama-sama ya. Harapannya ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat bagi semua ya. Ketua kelas mohon pimpin doanya. Siapa doa? Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kali ini kita akan memulai dengan SWA medikasi. Di minggu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai pengertian SWA medikasi, ya kan? Di dalam pengertian SWA medikasi itu terlihat bahwa ada dua kata yang digunakan, yaitu ada kata SWA dan medikasi. Nah, SWA itu artinya adalah sendiri, sedangkan medikasi artinya pengobatan. Jadi SWA medikasi itu adalah pengobatan sendiri. Nah, seperti itu di pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan melihat bahwa ternyata mahasiswa saya mampu memahami apa itu SWA medikasi. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang SWA medikasi nyeri. Ya, di SWA medikasi nyeri. Nah, ini pertemuan yang kedua. Seperti di pertemuan pertama sebelumnya, saya menjelaskan mengenai kontrak perkuliahannya. Ya, pertemuan kedua dengan kemampuan akhirnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai SWA medikasi nyeri. Nah, materi pembelajarannya adalah golongan obat bebas dan bebas terbatas untuk mengatasi nyeri. Ya, jadi di mata kuliah yang lain sudah dijelaskan mengenai penggolongan obat ya. Ada obat bebas, bebas terbatas ya. Ada yang keras, ada yang psikotropik dan narkotik, ya kan? Tapi seperti pertemuan pertama bahwa yang bisa diberikan SWA medikasi adalah obat golongan bebas dan sama ya, materi pembelajarannya adalah golongan obat bebas dan bebas terbatas untuk mengatasi rasa nyeri. Ya, bentuk pembelajarannya adalah kuliah dan ceramah serta FGD. Ya, kita akan melakukan diskusi. Ya, di sini deskripsi tugasnya adalah teman-teman disuruh mencari sumber informasi tentang golongan obat bebas dan bebas terbatas untuk mengatasi rasa nyeri. Terus kemudian teman-teman diminta untuk mengkaji dan mendiskusikan tentang SWA medikasi nyeri. Yang terakhir akan dilakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Ya, terkait hasil diskusi kelompok nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, untuk kriteria dan bentuk penilaiannya adalah penugasan materi dan berupa penilaiannya adalah hasil presentasi. Indikator yang dinilai ya, ketepatan dalam menjelaskan golongan ya. Ketepatan dalam menjelaskan golongan obat bebas dan bebas terbatas sama dengan pengalaman yang ada, ketajaman analisa, penguasaan materi dan daya tarik dan kreativitasnya mahasiswa. Terus selanjutnya inilah SWA medikasi. Ya, tadi saya sudah menjelaskan mengenai SWA medikasi ya. Di pertemuan 1 kita juga sudah dikenalkan dengan namanya SWA medikasi ya. Di sini SWA medikasi nyeri adalah pengambilan keputusan pribadi untuk mengelola kondisi kesehatan yang ringan dan obat bebas dengan menggunakan obat bebas dan bebas. Ya. Jadi kalau memang nyeri berat, nyeri akut banget, arahkan pasien ke dokter periksa ya. Kita itu hanya kondisi ringan aja karena obat-obat yang kita gunakan adalah obat bebas dan bebas terbatas. Jadi nyeri ringan dan ringan-ringan saja. Terus kita harus bisa membedakan nih antara nyeri akut maupun nyeri kronis. Fokus pada nyeri akut yang umum dan dapat ditangani sendiri ya. Teman-teman juga sudah tahu kan perbedaan antara akut sama kronis, ya kan? Kalau akut berarti penyakit akut berarti penyakit yang nyeri akut yang bisa
ditangani. Kalau kronis jangka panjang. Ada lagi kalau nyeri kronis contohnya apa? Pasca operasi atau apa lagi? Nyeri kronis kanker kan jangka panjang. Demikian juga pasien diabetes dengan rasa nyerinya itu kan jangka panjang. Itu kita arahkan ke dokter. Beda lagi dengan tadi yang merupakan penyakit rutin, ya kan? Penyakit rutin tadi terus diobati dengan segera. Selain dismenore apalagi yang nyeri? Sakit gigi bisa, apalagi? Sakit kepala ringan ya. Ya. Banyak kan iklan-iklannya itu kan? Kan teman-teman sudah tahu nih kalau membedakan antara obat bebas dan obat bebas dengan logo yang ada ya. Kalau yang biru itu apa? Nah, tinggal nanti diterapkan obatnya, golongan rasa nyeri diberikan kepada pasien. Ya, terkait aturan pemberian obat untuk bebas dan bebas terbatas juga sudah ada aturannya ya. Nah, di sini ya, suap medikasi biasanya terjadi di apotek, ya kan? Karena apotek atau toko obat, ya, apotek atau toko obat biasanya kan menyediakan obat golongan bebas dan bebas terbatas. Nah, tapi kewenangan di apotek lebih luas, ya. Kalau di toko obat ya bisa sih, tapi kan kewenangan terkait jenisnya, terkait konsultasinya itu lebih luas di apotek. Ya, teman-teman yang ada di garda depan, dia akan menanyakan mengenai keluhan pasien. Ya, apoteker sebagai konsultan. Ya, yang pertama, dia akan memberikan informasi yang akurat dan rekomendasi. Ya kan? Terus akan memberikan edukasi apa sih yang akan diberikan untuk pasien nyeri tersebut. Misal, kalau tadi kasus kita adalah rutin bulanan tadi apa? Disminol. Nah, edukasinya apa? Nanti apoteker akan menjelaskan apa sih masalahnya kok bisa menyebabkan rasa nyeri itu. Nah, akan dijelaskan di situ, ya. Terus pentingnya dosis, efek samping dan durasi pengobatan. Ini bisa kita ketahui di mana? Di kemasan. Nah, ini yang terbaru ya, karena kita sedang masa-masa dengan adanya kata deteksi red flag. Apa red flag? Genset kan otomatis tahu ya, red flag deteksi ya. Apa red flag? Berbahaya. Oke, lainnya kalau berhubungan dengan pengobatan, red flag sambungan toksik. Nah, jadi kayak akhirnya itu red flag ini kan bahasanya apa ya? Red flag artinya bendera. Artinya apa? Melakukan perlawanan gitu ya. Nah, jadi deteksi red flag itu adalah deteksi yang memungkinkan bahasanya adalah agak-agak semu. Artinya ini nyeri ini benar-benar bisa kronis atau dia menuju ke akut atau dia menuju ke kronis gitu loh. Nah, nanti bisa diketahui di situ. Yang selanjutnya adalah mengenali gejala yang memerlukan rujukan ke dokter. Ya, ini harus yang wajib nih. Ketika pasien datang ke apotek ya dengan keluhan rasa nyeri, ya, keluhan rasa nyeri, misal tadi adalah sakit gigi atau dismenor, ya kan? Datang nih pasien mengeluhkan. Tapi kan biasanya kalau pengalaman di lapangan, ya kan, ketika dismenor mesti cuma beli obat spesifik aja kan? Saya mau beli obat X gitu kan, gitu kan? Oh, berarti kita di apotek sudah tahu, oh ini pasien sedang mengalami dismenor, gitu kan? Nah, tetapi kalau yang misal sakit gigi, ada banyak kan? Nah, penyebab sakit gigi tadi kan tidak hanya kita tidak rutin memelihara kesehatan gigi, tapi mungkin karena ya bengkak karena apa? Infeksi. Terus apa lagi kalau yang sakit gigi?
dan sakit gigi berlubang. Ya, nah itu kan kita hanya menyarankan terkait rasa nyerinya. Langkah selanjutnya rujukan ke demikian juga dengan tadi yang disminor ya. Kalau memang pasiennya bersifat terbuka dan mau berkonsultasi dengan kita di apotek, kita akan mengarahkan. Kan ada nih yang disminor sampai panjang, ada enggak? Ya kan? Kenapa bisa panjang? Oh ternyata setelah digali lebih jauh informasi pasien, ternyata pasien tersebut memiliki kendala di hormonal, ya kan? Dismenor kan berhubungan dengan hormonalnya. Oh ini bisa rutin, bisa tidak teratur, itu karena apa? Gitu ya. Terus edukasi, ya. Pernah nggak teman-teman itu ke apotek terus membeli obat bebas? Ada edukasinya? Ini khusus di rasa nyeri aja. Misal waktu di sebenarnya sakit gigi aja yang umum, sakit gigi, nyeri sakit gigi, itu pernah ada edukasi ketika datang ke apotek? Tidak. Ya kasih tahu untuk petugas apoteknya untuk memberikan edukasi. Ya harusnya ada edukasi di situ. Kita itu makanya kan di beberapa apotek itu kan garda terdepan itu adalah farmasi. Kenapa farmasi harus memberikan informasi terkait edukasi ya si semua, jadi kan cocok gitu ya. Nah petugas yang admin itu biasanya ada di jalan, dia akan membantu ketika hanya mengambilkan itu ya. Jadi edukasi diperlukan. Edukasi bisa sakit gigi, edukasinya apa? Edukasi tadi pasien datang dengan keluhan sakit gigi. Edukasi yang kita berikan, edukasi berarti pendidikan yang kita berikan. Edukasinya apa? Karena dia sakit giginya kenapa? Karena bengkak. Bengkak karena apa? Infeksi. Berarti edukasinya apa? Edukasinya bagaimana menjaga kesehatan. Ya itu edukasinya, nyeri karena bengkak. Sekarang nyeri karena sakit kepala. Edukasinya apa berarti? Kurang istirahat. Nah, apalagi? Tidur cukup. Biasanya kalau kepala pusing kan mungkin karena sakit meriang ya. Atau mungkin posisi waktu tidur yang tidak nyaman. Yang selanjutnya adalah tekanan darah. Nah, kalau sudah sampai ke tekanan darah, berarti diarahkan ke dokter. Itu ya. Jadi inilah peran-peran yang ada di mana? Peran yang ada di apotek terkait sebuah medikasi yang kita berikan. Poin-poin ini yang wajib kita berikan kepada pasien ketika kita sedang memberikan sebuah medikasi. Oke, ini adalah golongan obatnya ya. Ya, di mata kuliah yang lain, ya kan ada penggolongan obat. Ya, obat-obat yang umum untuk nyeri ringan atau nyeri apa tadi? Kronis akut. Untuk nyeri akut, ya segera bisa disembuhkan. Analgesik non opioid, NSAID, ya dan topikal. Analgesik non opioid, contohnya adalah paracetamol. Ya, kenapa paracetamol bisa digunakan untuk nyeri? Secara farmakoklinis menghambat jadi yang berhubungan dengan seperti di perkuliahan yang lain ya. Kita sudah menjelaskan terkait ini. Kenapa paracetamol bisa berfungsi sebagai penghambat rasa nyeri. Padahal orang mengartikan paracetamol sebagai penurun panas. Tapi kok ini bisa nyeri? Karena tugas kita untuk menjelaskan mekanismenya, dan panjenengan semua sudah mendapatkan mata kuliah ini, akhirnya kita dengan mudah, ya kan? Paracetamol ini aman, efektif untuk nyeri ringan hingga sedang. Kenapa dia aman? Berhubungan dengan ya pertama golongan bebas. Kenapa dia aman? Berarti aman bagi tubuh. Kenapa? Tidak
tidak mengiritasi lambung, tidak menyebabkan sakit asam lambung meningkat. Efektif untuk nyeri ringan, karena efektif ya tadi karena mekanisme yang sederhana. Ya, pernah kan teman-teman minum paracetamol? Berapa menit dari setelah minum demam itu bisa turun? 30 sampai 60, 60 sampai 90, berapa? Ada onset, ada durasi. Memulainya di farmakokinetik paracetamol kurang dari 30 kan? Kalau 30 sampai 60 keburu dia demamnya tinggi. Ya, ya nanti dipelajari lagi ya terkait farmakokinetik dari paracetamol. Yang kedua itu adalah NSAID. Apa singkatan dari NSAID? Nah, contohnya adalah ibuprofen akan mengurangi nyeri dan peradangan. Jadi terkait efek samping. Efek sampingnya apa? Ya, ini kurang aman nih kalau untuk lambung dan anak-anak. Tapi hati-hati kalau paracetamol, hati-hati dengan kondisi sakit hati ya. Dia akan menyebabkan tadi pembengkakan sirosis hepatik. Ya, yang ketiga adalah topikal atau salep. Ya. Salep adalah penurun nyeri, fokus pada nyeri lokal, minim efek sistemik. Jadi dia hanya di bagian nyeri tertentu. Ada yang sudah pernah menggunakan ini? Salep topikal untuk rasanya? Jadi pegel-pegel. Ya, banyak kan sekarang kan? Ya, ini bisa diindikasikan kepada pasien yang ada. Pemilihan obat disesuaikan dengan jenis dan intensitas nyeri serta kondisi pasien. Nah, ini panduannya ya. Asesmen, rekomendasi, instruksi dosis dan peringatan penting. Ada 4 poin ini yang perlu diperhatikan ketika kita memberikan panduan praktis terkait swamedikasi. Asesmen singkatnya apa? Tadi kalau misalnya kasus pasien dysmenorrhea apa? Asesmen singkatnya gejala, durasi dan riwayat alergi. Tanyakan asesmennya, ya. Gejalanya apa? Nyeri di mana nyerinya? Perut atau lambung? Kalau gigi kelihatan gigi gitu. Nah, sekarang harus dibedakan antara perut sama. Terus rekomendasi obat. Rekomendasi obat, pilih obat yang paling sesuai dan berikan penjelasan. Artinya apa? Nah, di sini dari asesmen yang ada, kita akan memberikan penjelasan terkait obat. Misal tadi dysmenorrhea diberi obat apa? Dysmenorrhea biasanya asam. Ya, asam efenamat kan sekarang sudah bebas atau bebas terbatas asam efenamat? Bebas, ya kan? Asam efenamat golongan obat bukan terbatas. Bebas nah, beda lagi dengan paracetamol. Ya. Setelah kasus awal adalah gejalanya adalah dysmenorrhea sudah 2 hari dan tidak memiliki alergi, ini wajib ditanyakan ini. Karena apa? Alergi bisa menyebabkan shock anafilaksis. Risiko ya, pelajari lagi terkait alerginya. Terus dari asesmen yang ada, kita memilihkan tadi dysmenorrhea, kita kasih asam efenamat atau ibuprofen bisa? Bisa. Ya, yang satu adalah produk yang berwarna pink itu ya. Ya. Nah, di situ ketika disampaikan bahwa 2 produk itu asam efenamat sama produk berwarna pink, ya kan? Pasien diminta untuk memilih pernah minum yang mana. Nah, inilah salah satu cara kita untuk mengetahui bahwa dia tidak alergi dengan obat yang diminum
sebelumnya. Gitu ya. Terus instruksi dosisnya, jelaskan cara pakai dosis dan frekuensi yang benar. Kita dapatkan dari mana tadi? Dari kemasan. Kan ada cara pakai. Asam mefenamat diminum apa digerus? Digerus boleh enggak? Boleh ya, karena pemberiannya secara oral. Dosisnya berapa sehari? Maksimal 3 kali. Oke, frekuensi yang benar. Dosis itu 500 mg ya. Frekuensinya baru sehari 3 kali. Nah, peringatan penting ya. Efek samping dan kontraindikasi. Ada nggak sih kontraindikasi asam mefenamat? Tidak boleh diberikan pada pasien dengan riwayat lambung. Terus bagaimana kalau pasien dengan riwayat lambung? Nah, terus disarankan yang mana? Akhirnya ngasih yang berwarna pink. Makanya kan terkait riwayat pasien di sini tadi. Ya, hubungannya dengan ini. Oh, ternyata dia ada riwayat asam lambung, berarti tidak berkenan diberikan asam mefenamat. Efek sampingnya apa? Efek samping dari asam mefenamat tadi mengiritasi lambung. Nah, ini ada studi kasus pasien nyeri kepala. Ya, ini nanti menjadi tugas dan dilakukan skenario ya, dibuatkan video dengan skenario seperti ini. Inilah nanti yang akan saya gunakan untuk memberikan penilaian. Sama tidak sih dengan langkah-langkah yang sudah saya informasikan terkait ini? Ya, jadi buat skenario pasien datang ke apotek dengan keluhan sakit kepala atau nyeri kepala. Asesmennya adalah seperti ini, ya. Penilaian-penilaian yang ada itu disesuaikan dengan ini. Nah, disesuaikan dengan ini, ya. Pasien datang, terus ada interaksi dengan apotekernya atau petugas farmasi di apotek, ya kan? Terus berikan rekomendasi, kasih edukasi. Ya, ini adalah isi dari video, ya, video yang dibuat per kelompok, ya. Nanti ketua kelas buat kelompoknya maksimal 5 orang, ya. Kan 1, 2, 3, 4 kelas kan masing-masing memiliki peran, ya. Nanti dikumpulkan untuk penilaian di pertemuan kedua, ya. Tujuannya apa? Supaya kita lebih memahami nih peran dari kita di apotek dalam memberikan edukasi. Nah, sekarang ini, oh iya, terkait tugas tadi, ada yang ditanyakan? Tugas, ada pertanyaan? Saya lupa sama. Nah, ini tugasnya seperti ini. Ada yang ditanyakan terkait penugasan? Oh iya, durasi video maksimal 5 menit. Satu kelompok tadi saya sebutkan 5 orang. Makanya kan durasi 5 menit, 1 orang berarti bisa mengisi selama 1 menit. Perkiranya seperti itu. Jadi saya bisa menilai nih, oh keaktifan mahasiswanya dan bagaimana dia menguasai materi selama dikasih itu. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk pengumpulannya itu sebelum pertemuan selanjutnya atau Sesudah. Nah, untuk pengumpulannya ya nanti dikolektif sama PJLK-nya, terus dikumpulkan berapa hari ya? Minggu depan ya. Jadi sebelum perkuliahan sudah kumpul atau 1 hari sebelumnya ya, kesepakatan bersama ya. Oke, jadi yang disepakati 1 hari sebelumnya atau pas hari ya? 1 hari sebelumnya. Ya, 1 hari sebelumnya. Ada lagi? Layoutnya? Oke, ada lagi?
Ada? Sudah? Terus sekarang kita di ini, mitos dan fakta komunikasi nyeri ya. Mitosnya, ketika kita datang ke apotek, ini kan mitos itu kan berarti wacana yang ada di masyarakat ya. Nah, obat bebas selalu aman tanpa panduan. Benar apa salah? Obat bebas selalu aman. Katanya selalu aman tanpa panduan. Tidak, makanya kita harus. Inilah peran kita di farmasi untuk memberikan edukasi tadi, ya. Yang kedua, semua nyeri bisa diatasi dengan medikasi. Kenapa? Tadi hubungannya antara akut sama kronis. Dosis ditingkatkan cepat sembuh. Akan menimbulkan overdosis. Pertama overdosis, yang kedua apa? Kalau dengan antibiotiknya itu resisten. Ya, kalau ada overdosis biasanya gini. Kasus pada sekarang itu penggunaan paracetamol. Paracetamol yang ada di pasaran dosisnya berapa? 500. Nah, tapi sekarang orang sudah banyak mengalih ke 650. Kasus yang lain adalah penggunaan asam mefenamat. Sudah banyak yang tidak cocok ya sakit gigi dengan asam mefenamat. Akhirnya pindah ke apa? Diklofenak. Ya, inilah gambaran yang real di lapangan. Makanya tugas kita memberikan suatu medikasi. Kenapa kita wajib memberikan suatu medikasi? Karena ilmu kita ada di medikasi ini, pengobatan yang ada. Itu ya. Nah, ini loh red flag-nya yang perlu menjadi tambahan informasi bagi teman-teman untuk menghadapi tadi red flag rasa nyeri di lapangan seperti ini ya. Nyeri hebat mendadak, terutama jika tidak ada riwayat trauma. Tiba-tiba ya kondisi nyeri yang memerlukan rujukan ke dokter. Ternyata di red flag ya, tanda merah kan. Akhirnya rujuk aja atau kalau ilmu atau pengetahuan kita kurang ya langsung dirujuk ya, jangan sok bisa gitu ya. Nyeri hebat mendadak, terutama jika tidak ada riwayat trauma. Nyeri disertai gejala lain, ada demam, ada lemah, ada mual. Yang ketiga nyeri kronis, yang keempat usia rentan, anak-anak, lansia, ibu hamil dan pasien komorbid itu mesti memiliki rasa nyeri. Itu ya, ini adalah nyeri-nyeri yang semu tadi loh, yang akhirnya kan, oh ya sudah kita lakukan rujukan, ya. Nyeri hebat mendadak, terutama jika ada riwayat trauma. Contohnya apa? Trauma habis? Ya, habis operasi bisa atau apa? Trauma hebat ke kecelakaan. Kan itu nyerinya banget kan? Itu kalau hanya kita kasih golongan paracetamol atau golongan ibuprofen atau asam mefenamat gak ngaruh ya. Kita akan mengarahkan pasien ke golongan lain, misalnya kepada golongan dengan tadi logo warna merah. Nyeri disertai gejala lain, demam tinggi, kelemahan, demam muntah. Contohnya apa ini? Nyeri disertai gejala lain. Apa? Apa yang belakang? Yang belakang? Hah? Tadi loh yang setiap bulan itu kan juga rasanya pengen uang nyeri banget, ya. Tapi kan kadang ada yang tidak bisa terobati kan? Nyeri kronis? Iya, apa contohnya? Nyeri kronis? Hah? Pasien kanker, oke, tidak apa. Kalau rentan, pasien komorbid atau anak lansia ibu komorbid, pasien dengan penyakit penyerta. Ya, contohnya apa ini? Hipertensi bisa, apalagi? Diabetes. Ya. Ini ya kesimpulan dan langkah yang harus dilakukan ya. Tadi
Apoteker adalah kunci utamanya. Jadi ketika mau melakukan swamedikasi di apotek ya, karena apa? Ada penanggung jawabnya seorang apoteker. Terus berikan edukasi berkelanjutan, tingkatkan pengetahuan tentang obat dan kondisi pasien. Tadi kasus sakit gigi ya, kasus sakit gigi, pengetahuan tentang obatnya dan kondisi pasien. Kalau sudah berlubang diarahkan ke praktekkan konsultasi yang efektif, bangun kepercayaan pasien di apotek. Jadi tujuan dari swamedikasi rasa nyeri ini adalah 3 ini ya. Jadi harapannya dengan swamedikasi masyarakat itu percaya dengan kita gitu loh, bahwa kita itu loh tahu terkait pengobatan, tapi batasan kita hanya obat bebas dan batas. Seperti itu ya. Jadi ini adalah gambaran dari swamedikasi rasa nyeri sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada, agar mahasiswa tahu bagaimana terkait swamedikasi nyeri ya. Kalau tidak tahu bagaimana kita bisa cari informasi terkait swamedikasi nyeri, obat-obatannya kita cari di apa? ISO, bisa di mana lagi? MEMS ya, FT. Terus ya, berapa orang gitu ya, macam-macam buku yang sudah dipelajari ya, setumpuk buku ya yang ada di yang panjenengan miliki dan ilmu itu merupakan dasar dari kita memberikan swamedikasi. Kita bisa memberikan swamedikasi karena kita sudah belajar terkait swamedikasi. Oke, dari saya ini barangkali ada yang ditanyakan terkait pembelajaran ini. Ada pertanyaan? Belakang? Hah? Ya? Kalau misal ada efek samping yang timbul setelah kita memberikan swamedikasi itu, tanggung jawabnya farmasi itu sampai mana? Oke, jadi swamedikasi misalnya kasus nyeri ya. Oh ternyata dia mengalami nyeri lambung karena tadi waktu awal pasien tidak menginformasikan. Nah, makanya dalam swamedikasi ini kita memiliki buku namanya PMR. Di apotek harus ada itu PMR. PMR apa sama dengan rekam medisnya, pasien medication record. Nah, disitulah akan terjadi komunikasi antara pasien dengan kita yang ada di apotek dan informasinya terdokumentasi di PMR yang ada ya. Jadi tanggung jawab kita apa ya? Tanggung jawab kita kalau memang sesuai dengan SOP yang ada, kita akan bertanggung jawab sampai pasien itu sembuh. Tapi kalau di situ SOP yang ditegakkan di apotek dan ada pelanggaran yang dilakukan oleh pasien, berarti kan di situ ada diskusi, gitu, ya. Karena sejauh ini kan obat bebas terbatas kan berarti kita bebas memberikan kepada pasien, tapi dengan memperhatikan kontraindikasinya, efek sampingnya. Jadi gitu. Jadi kalau di situ misal tiba pasien dengan kondisi dysmenorrhea terus mengalami efek samping asam lambung gitu. Nah, disinilah diskusi pasien datang atau kita datang ke rumahnya setelah dapat informasi, kita lakukan edukasi. Nah, mungkin disitulah peran kita semakin banyak bahwa kita memiliki buku catatan pengobatan pasien dan jika memungkinkan ya kita bawakan obat asam lambung. Terus pasien juga tetap diedukasi harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Seperti itu ya. Jadi kita juga tetap punya tanggung jawab, tapi lingkupnya kan dalam lingkungan apotek karena kita di bawah naungan apotek. Ya, kalau ada permasalahan di lapangan seperti itu. Oke, seperti itu. Sebelah sini ada yang ditanyakan? Pas? Oke. Kalau sudah pas, saya ulangi lagi terkait tugasnya ya. Tugasnya tadi dibuat video terkait swamedikasi rasa nyeri dan durasi 5 menit untuk satu kelompok 5 orang ya.
terus dikumpulkan satu hari sebelum perkuliahan selanjutnya. Untuk perkuliahan minggu depan, siapkan terkait pertemuan ketiga sesuai dengan RPS yang sudah dibagikan terkait edukasi, selama edukasi pasien saraf, ya. Jadi kan masih nyambung nih antara nyeri terus, nyeri ini hubungannya dengan pasien saraf, ya. Gitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan perkuliahan kali ini sudah selesai, kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini terkait selama edukasi nyeri dapat kita aplikasikan kepada masyarakat. Kelas pimpin doanya. Siapkan gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jika ada ucapan, sikap atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.